Rencana kampus, kelola tambang. Ada. Punya pikiran nggak? Atau otak cuma jadi pajangan doang? Atau gimana? Yang bener dong gitu kan. Kelola tambang juga. Kampus yang harus dengan pemikirannya, dengan intelektualnya, dengan kecerdasannya, dengan argumentasinya, dengan narasinya, dengan diksinya, dan lain sebagainya macamnya mengoreksi penguasa supaya hei penguasa, kelola itu tambang, serahkan hasilnya kepada umat, serahkan hasilnya kepada rakyat gitu. Kalau itu juga kalau punya otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Sabtu 25 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat semuanya, mulia, barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar? Di mana otak? Nih ana, di mana nih otaknya? Di mana letak otak? Aduh. Otak. Iya mana otak? Mikir. Negara ini bukan krisis kepemimpinan. Karena negara ini sudah sejak merdeka punya pemimpinnya masing-masing dengan versi dan gayanya masing-masing. Negara ini adalah krisis mikir. Saking pentingnya mikir, ya khususnya bagi para penguasa. Nabi SAW sendiri yang bilang, "Fikratu sa'atin khairan min ibadati satina sanatan." Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Negeri ini negeri yang krisis berpikir, krisis otak, ya kan? Kalau Bang Rocky Gerung malah dibilangnya dungu, ya kan? Saking dungunya itu apa? Saking nggak punya apa? Nggak bisa mikir, gitu. Cacat mikir, aduh kacau. Ini ada, apalagi? Udahlah ormas, udahlah ulama yang katanya ngaku ketua ormas, ngaku ketua yayasan, ketua ulama atau apalah preketek, ya kan? Minta-minta tambang, jatah tambang, dapat jatah tambang. Ini lagi kampus ya. Kaum intelektual kayaknya mulai terpesona nih jadi oligarki. Aduh. Kalau udah kaum intelektual terpesona dengan oligarki, waduh ngeri. Dan ulama juga yang harusnya ulama itu menentang penguasa, ada di pintu penguasa, menentang kezaliman penguasa. Kalau ulama itu yang harusnya begitu, fitrahnya ulama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar karena tersandra oleh jatah tambang. Waduh. Gak usah nunggu 2030 lah. Gak usah nunggu 2045 lah Indonesia emas. Sekarang aja Indonesia udah cemas. Kenapa bisa gitu? Karena kalau pemerintah ini dibiarin berjalan tanpa kritik, tanpa amar ma'ruf nahi mungkar penguasa, tanpa argumentasi ilmiah para kaum intelektual termasuk mahasiswa, dosen, dan rektor, artinya negara ini, Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa bisa gitu? Karena kampus tadi kalau mau ngomong kritik, udah tersandra oleh namanya jatah tambang aja. Ulama udah tersandra dengan adanya jatah tambang. Padahal, kalau kita lihat itu profil dan riwayat Imam Bukhari. Lihat tuh Imam Bukhari. Ya kan? Seorang yang notabene ulama besar. Ulama tingkat internasional. Ya kan? Ditentang itu penguasa yang zalim saat itu di Naisabur. Penguasa Naisabur itu minta supaya Imam Bukhari datang ke istana, ngajarin keluarganya penguasa saat itu ngaji. Imam Bukhari tolak mentah-mentah. Kalau mau penguasa saya datang ke sana, lebih baik kalian yang datang menemui saya. Begitu, itu ilmu. Itu prinsip. Itu namanya kedaulatan, kan gitu. Kalau bicara soal prinsip, kalau bicara soal idealisme, itu prinsip ulama. Gak mau datang pintu penguasa, bahkan tabiin aja Muhammad bin Maslamah, lalat di atas kotoran lebih baik daripada ulama yang dekat pintu penguasa. Ulama dekat pintu penguasa itu lebih buruk daripada lalat. Apalagi ini berada di pintu penguasa setiap hari. Nauzubillah min dzalik. Kacau. Setiap hari. Aduh. Ya ini kita bahas kampus. Kayaknya udah mulai terpesona jadi oligarki. Hehehe. Mahalnya pendidikan itu bukan karena biaya, tapi bukan karena kampus, bukan karena universitas negeri, bukan karena kampus negeri. Mahalnya pendidikan di negeri ini karena penguasa, dalam hal ini rezim Prabowo dan rezim sebelumnya dan rezim yang akan datang, tidak mampu mengurusi rakyat, tidak mampu mencerdaskan umat. Kenapa bisa gitu? Harusnya pendidikan itu gak perlu bayar, gratis. Terus duitnya dari mana? Gaji rektor, gaji dosen. Duitnya dari hasil sumber daya alam. Negeri kita ini udah kaya raya, udah punya nikel, minyak, gas, emas,
batu bara, timah yang dikorupsi itu oleh Harvey Muiz. Negara kita ini udah kaya. Harvey Muiz merugikan negara 300 T, itu hampir 2/3 APBN. Itu baru bicara timah doang. Gimana bicara batu bara, nikel, minyak, gas, belum lagi geotermal, belum lagi laut, belum lagi hasil hutan. Negeri ini kaya, cuman sayang sumber daya alamnya dikelola oleh para asing, cukong, berkedok investasi luar negeri, berkedok pinjaman luar negeri, berkedok investasi preketek. Ya kan? Sayang jadinya apa? Rakyat dipaksa bayar pajak yang harusnya nggak bayar pajak. Rakyat dipaksa, ya kan, memenuhi kebutuhan dasarnya mahal. Bukan gaya hidupnya mahal sebagaimana pejabat, tapi rakyat biaya hidupnya mahal. Sampai sekolah aja bayar, di kampus aja bayar, SMP, SMA di notabene pesantren bayar. Harusnya gratis karena peran pemerintah nggak ada gunanya, alias tidak menjaga umat. Pemimpin itu junah perisai, riayah seunil ummah, mengurus urusan rakyat. Bahkan di dalam Islam penguasa itu tidak digaji. Mau muawin tafwid, mau muawin tanfis, mau amirul jihad, mau departemen luar negeri, departemen dalam negeri, mau kepala baitul mal, itu nggak digaji dalam Islam. Nah ini di dalam sistem yang bukan Islam, mereka berlomba-lomba pakai mobil dinas semahal-mahalnya, plat merah pula. Rakyat mau kampus aja susah. Sekarang nih kampus, ya elah, udah sebelumnya mahal biaya pendidikan, ini malah kelola ikut tambang. Jadi kesimpulannya kan pendidikan di dalam negeri ini yang sekarang ini faktanya yang bukan diatur oleh fakum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, tidak diatur berdasarkan hukum Allah. Pendidikan mahal. Kalau diatur dengan hukum Allah, jangankan bicara pendidikan, BBM aja gratis, kuota gratis, kesehatan gratis. Kenapa? Karena sumber daya alam dikuasai oleh negara dan untuk memakmurkan rakyat, bukan makmurkan para perutnya para cukong. Mahalnya pendidikan sekarang ini bukan karena biayanya, tapi karena pemerintah gimana ya, nggak ada perannya. Tapi karena pendidikan itu sudah dijadikan bahkan ladang bisnis. Contoh kecil aja, rekreasi yang dibungkus studi tour TK. Itu cuman TK doang. Itu ada dharma wisata preketek, tur preketek. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Nah kalau kampus ikut-ikut kelola tambang, aduh. Sehebat itukah orang, sepinter itukah, keren itukah pemikiran orang-orang yang di kampus itu, di forum-forum rektor itu, di dosen-dosen itu? Apa jadinya kalau kampus kelola tambang, biaya kuliah nanti turun, biaya kuliah turun. Nanti kalau kampus kelola tambang, ya pret lah. Tapi kalau naiknya ke angka dugaan korupsi gimana? Gimana? Siapa yang jamin? Udah kampus mendingan ternak ayam aja kalau mau duit. Nah kampus mendingan cetak duit aja tuh yang banyak, ya kan, yang palsu tapi. Yang baru-baru ini kebongkar ada pengedaran uang palsu, pencetakan uang palsu di dalam kampus. Majelis Rektor PTN sambut baik rencana kampus kelola tambang. Waduh. Kan namanya kampus kan biasanya kan pakai argumentasi ilmiah, ya kan. Pakai apa namanya? Tukar pikiran, ya kan. Masa apakah udah nggak punya pikiran sampai-sampai rencana kampus kelola tambang? Ada. Punya pikiran nggak? Atau otak cuma jadi pajangan doang atau gimana? Yang bener dong, gitu kan. Kelola tambang juga. Kampus yang harusnya dengan pemikirannya, dengan intelektualnya, dengan kecerdasannya, dengan argumentasinya, dengan narasinya, dengan diksinya, dan lain sebagainya macamnya, mengoreksi penguasa supaya, hei penguasa, kelola itu tambang, serahkan hasilnya kepada umat, serahkan hasilnya kepada rakyat, gitu. Kalau itu juga kalau punya otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.